Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Musholla At-Tabi'in yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Musholla At-Tabi'in Al-Mukarram Bapak Haji Priyatna, juga para guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para guru-guru, para asatizah, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini, di malam yang mulia, malam Jumat, kita hadir kembali untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan selalu dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita akan membahas penjelasan ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, yaitu surah An-Nisa. Ayat berapa nih Pak Priyatna ini? Bagaimana? 12? 11? Iya, udah kita mulai dari ayat 11 ini. Surah An-Nisa ya, ayat 11 ini tentang pembagian harta warisan ini. Pembagian harta warisan ya. Ayatnya berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatum fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya Allah mensyariatkan, Allah membuat peraturan ini bagimu, bagi umat Islam, tentang pembagian pusaka, tentang pembagian warisan ya. Jadi pembagian Allah itulah pembagian yang paling benar, itu yang paling jitu, pilihan Allah, pilihan yang bagus. Nah ini Allah memilihkan, yaitu tentang pembagian pusaka warisan. Jadi Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jadi laki 2 kali perempuan. Ini adil, maka jangan dilihat adil itu mesti sama. Itu salah besar. Perempuan 10, laki 10 begitu. Adil tuh tidak benar. Adil agama enggak demikian. Yang benar itu kan adil itu dilihat tanggung jawab. Tanggung jawab laki-laki lebih berat.
dari tanggung jawab seorang perempuan. Laki-laki kalau menikah, dia punya istri, dia wajib memberikan nafkah. Bahkan waktu menikah wajib memberikan mas kawin. Nanti dia punya anak, wajib memberikan nafkah. Jadi dia banyak pengeluaran. Maka bagiannya 2 kali lipat perempuan. Kalau perempuan menikah, harta bendanya utuh. Ya, karena dia nggak berkewajiban. Dia nggak berkewajiban untuk memberi nafkah suami. Tidak berkewajiban untuk memberi nafkah anaknya. Itu tanggung jawab suami. Maka pilihan Allah ini yang paling jitu. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nggak ada semuanya sama laki perempuan. Karena memang dalam bentuknya beda. Fisiknya beda. Ya semuanya beda. Betul memang sama-sama manusia. Tapi tetap ada perbedaan. Karena memang ada perbedaan, maka Allah bedain. Ini yang adil. Apa itu adil? Yang beda dibedain. Yang sama disamain. Begitulah definisi adil. Cuman kan orang tahu yang adil mesti disamain. Kalau nggak sama nggak adil. Itu pemahamannya dangkal. Ya, itu pemain agama begitu. Yang sama disamain, yang beda dibedain. Laki perempuan beda tanggung jawabnya, maka laki 2 kali bagian perempuan. Begitu peraturan pusaka yang dibuat di dalam Al-Quran. Kalau masalah hibah terserah orang tua dah. Dimusamain itu bukan warisan namanya. Itu namanya hibah, pemberian dikala masih hidup. Bapaknya bagi-bagi indah. Ya perempuan dapat 10 juta. Laki dapat 10 juta. Terserah bapak itu. Nampaknya belum melanggar peraturan. Tapi kalau pembagian pusaka itu yang bagi Allah itu. Orang tua udah meninggal. Orang tua udah meninggal, dia nggak bisa membagi, orang udah mati. Yang membagi Allah tertera di dalam Al-Quran. Ini dia. Jadi dikatakan Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ada penjelasan 272. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan. Itu benar. Seperti kewajiban membayar mas kawin, benar. Dan memberi nafkah juga benar. Kalau perempuan nggak ada mas kawin diberikan kepada laki. Kalau perempuan nggak ada wajib memberi nafkah kepada laki. Maka tuh perempuan nggak wajib nyari duit. Yang wajib ngeremet laki-laki begitu. Mesti begitu. Tanggung jawab. Kalau enggak tanggung jawab, jangan kawin. Hidup sendirian sono. Tanggung jawab dengan diri sendiri. Ya, mulutnya selobang, udah selobang doang begitu. Ya. Baik. Kemudian dan jika anak itu semuanya perempuan, betul ya? Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, ya. Jadi anaknya ini seorang bapak perempuan mulu nih. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2. Jadi 2, 3, 4 begitu. Oke, lebih dari 2. Maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi harta itu nanti buat anak-anak perempuan, anaknya 3, 4, 5, 6 perempuan semua. Nah perempuan dapat 2/3, sisanya nanti dilihat lari kemana itu yang ngabisin. Karena anak perempuan nggak ngabisin, kata bahasa Betawinya begitu. Ya. Jadi nanti kembali kepada siapa ini, yang laki ini. Ya. Anak laki nggak ada ini, yang ada anak perempuan. Begitu. Ya. Baik. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ada penjelasannya tuh 273. Lebih dari 2 maksudnya 2 atau lebih sesuai yang diamalkan Nabi. Bukan tadi kan dikatakan lebih dari 2 jadi 3. Nah itu enggak, jadi 2, 3, 4 dan seterusnya.
2 lebih begitu ya. Kemudian kembali ke atas, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Tuh. Saya punya anak perempuan satu, punya anak perempuan doang atau nggak ada yang laki, saya meninggal dapat separuh. Sisanya nanti dihabisin oleh yang lain. Mungkin oleh paman, mungkin nanti dilihat yang ada. Pokoknya kalau anak perempuan atau atunya nggak ngabisin harta, cuma dapat separuh. Kalau anak perempuan 2 dapat 2/3 yang tadi itu. Anak perempuan 3 dapat 2/3, dipecah sama. Anak perempuan 4, 5, 6, yang laki nggak ada, perempuan melulu. Walhasil nggak ngabisin. 2 ke atas perempuan 2/3. 1 perempuan dapat setengah, separuh dari harta keseluruhan. Hartanya 1000 meter, dapat 500. 500 nanti lari ke paman atau siapalah, ya, saudara bapaknya yang dapat. Entah saudara bapaknya nggak ada, anak saudara bapaknya alias ponakan. Nanti dilihat itu nanti. Jadi yang penting di sini mau nerangkan kalau seorang meninggal punya anak perempuan 1 begitu, dapat separuh. Seorang meninggal punya anak perempuan doang 2, 3 dan seterusnya dapat 2/3. Nggak pernah ngabisin. Ini ya repot emang nih urusan nih. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Itu ibu bapak tuh dapat 1/6. Misalnya ini saya meninggal, punya anak ya, punya anak kemudian masih punya bapak. Ya, walaupun punya anak laki, bapak punya. Jadi ada orang masih utuh nih, dia meninggal, ke bawah ada anaknya, laki perempuan, ke atas masih ada ibu bapak. Itu dia nggak pernah hilang ini, ibu bapak nggak pernah hilang bagiannya, anak nggak pernah hilang bagiannya. Maka nanti ibu dapat tadi berapa di sini? 1/6, bapak 1/6. Nah ada anak laki perempuan, sisanya yaitu dengan catatan laki 2 kali perempuan, laki 2 kali perempuan. Ini namanya ashabul furud ya. Jadi wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarok ya. Kalau tadi misalnya saya punya anak perempuan doang, ada 3, bapak saya masih ada, maka itu bapak yang ngabisin, dia asobah dia istilahnya ya. Jadi kalau punya anak perempuan doang ada 3, dapat berapa tadi? 2/3, berarti masih sisa berapa? 1/3, ya kan? 1/3 larinya ke bapak, kalau bapak ada ya. Kalau bapak nggak ada ntar lari ke saudara ya, dan seterusnya begitu. Kemudian tadi kan dibilang masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Kalau nggak punya anak lari ke bapak ibu, habisin udah. Ada anak muda kaya begitu, meninggal belum kawin atau udah kawin, bini dapat 1/4 karena misalnya ini anak ini belum punya anak. Kalau punya anak ntar dapat 1/8 ya. Jadi anggaplah belum punya anak nih orang, punya bapak doang sama istri ya. Maka istri dapat 1/4 karena ini anak yang meninggal nggak punya anak, sisanya lari ke bapak ngabisin itu. Baik, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3, sisanya buat bapak. Nih, jadi ibu dapat 1/3 ini sendirian. Ya, kayak tadi juga hampir sama itu. Bapak punya anak perempuan satu, berapa dia? Setengah dia banyakan.
Nah ini sekarang seorang anak meninggal dunia, ya udah nyari duit begitu, hartanya banyak, maka nggak punya anak nih, anak, maka ibunya sepertiga, sisanya buat bapak, ngabisin itu. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, sisanya lari ke bapak dihabisin itu. Ya. Enggak lari ke saudara, enggak, saudara ketutup karena ada bapak lebih dekat dari saudara. Ya, ada orang mati begitu, ada bapak, ada saudara, bapak lebih dekat. Biasanya yang lebih dekat nutupin yang jauh. Bapak lebih dekat kepada si mayit. Ya, ada saudara begitu, misalnya saya punya saudara, ada laki, ada perempuan begitu. Saya belum kawin, saya meninggal, saya punya harta. Ya tadi ibu saya dapat sepertiga, terus 2/3 sisa, setengah tadi ya? Apa 2/3? Apa sepertiga? Saya lupa. Oh ibu sepertiga, sulus. Jadi kalau saya meninggal, punya saudara, belum menikah, nah saya masih punya ibu, bapak, ibu sepertiga, sisanya kepada bapak. Saudara nggak dapat, ketutup, namanya ketutup, mahjub. Nah, ini mah agak repot para hadirin. Gininya ini kudu masalah warisan kita harus pegang buku ini. Ya, agak sulit ya. Ada hitung-hitungan, jadi perlu kuat hafalannya, perlu kuat dan mantap hitungannya. Kemudian ya, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ya ketutup gara-gara ada bapak. Cuman mempengaruhi nih, maka ibunya mendapat 1/6, mempengaruhi. Cuman saudara nggak dapat, karena ada bapak. Kecuali nggak ada bapak, saudara yang ngabisin ntar. Lain lagi, bapak lebih dekat kepada si mayit yang namanya anak tadi. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat. Jadi pembagian harta pusaka dilaksanakan setelah wasiat si mayit dilaksanakan. Anggap si mayit sebelum meninggal berwasiat, nanti buat anak yatim kasih 5 juta, buat musola at-tabiin kasih 10 juta, itu kasih itu dah. Nah ada sisanya baru dibagi-bagi ya. Itu tanggung jawab tuh yang dengar wasiat. Kalau nggak dijalanin, yang dosa bukan yang berwasiat, yang dosa yang hidup ini nggak mau jalanin wasiat. Kadang-kadang nggak dijalanin ya. Yang wasiat sih nggak dosa ya, karena ini kan tanggung jawab orang yang hidup. Jadi pembagian, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Tadi udah. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, yang si mayit buat sebelum mati, yang ia buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Kalau ada utang-utangnya lunasin dulu, lunasin, ada sisanya baru bagi-bagi. Kalau nggak dilunasin, salah tuh yang hidup itu, anak-anaknya. Lagi si mayit jadi terkatung-katung nyawanya, digantungin ame si utang. Ya, itu yang disebut nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Nyawa seseorang kalau meninggal punya utang, digantungin sama utangnya, nggak bisa naik ke atas. Ya, secara hukum orang Islam mati nyawanya naik ke atas, ke taman sorga. Orang kafir mati ke lubang neraka, di kerak tanah paling bawah. Begitu. Nah ini aturan orang Islam, naik ke atas digantungin kayak balon begitu, mau terbang ke atas ditaruhin gantungan, yang nggak terbang tuh balon, diem aja. Nah itu punya utang, maka jangan gampang-gampang ngutang. Boleh sih ngutang asal ada kemampuan bayar. Kalau nggak ada kemampuan bayar, haram ngutang. Nggak mampu bayar kau ngutang, piye kan begitu. Nggak bisa itu, dosa malah. Baik, jadi
orang yang meninggal jangan dipecah dulu warisannya kecuali wasiatnya dilaksanakan, kecuali utangnya dibayarkan. Ada sisa baru tuh hak milik yang hidup ahli waris ya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Kita nggak tahu tuh nanti di akhirat siapa nih yang nguntungin kita. Apakah anak kita nguntungin kita? Apakah bapak kita nguntungin kita? Kita nggak tahu. Ya, maka ini yang tahu hanya Allah begitu. Siapa yang bermanfaat? Untuk itulah pembagiannya Allah yang tentuin. Ya, pembagiannya Allah yang tentuin. Mungkin kan ada orang berpikir, wah ini yang paling bermanfaat nih anak. Maka si anak dapat bagian banyakan daripada bapak. Atau ada yang berpikir, bapak ini lebih bermanfaat nanti di akhirat, maka bagiannya lebih banyak. Itu nggak ada yang tahu. Yang tahu Allah. Maka karena dia yang tahu, dia yang bagi-bagi. Kita ini sebagai hambanya mesti menerima aja, ya, mesti menerima. Allah lebih tahu, maka serahkan kepada yang lebih tahu ya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu, khususnya di akhirat. Siapa yang lebih banyak manfaatnya? Ya, nggak ketahuan. Ini adalah ketetapan dari Allah. Yang tadi itu dibahas sekian, si anu sekian. Ini udah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui itu. Diterangkan di sini Allah Maha tahu. Jadi ketetapan tersebut didasari pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Maka pembagian warisan itu yang paling bagus, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Karena Allah ketika membuat peraturan, Dia Maha mengetahui yang sekarang, yang akan datang, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, begitu. Maka Dia yang layak kita andalkan di dalam pembagian warisan. Jadi dikatakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Walaupun demikian Dia bijak. Ya. Udah setengah jam, belum? Hah? Udah Pak, cukuplah katanya. Dari maghrib dia tadi duduk, saya sih baru datang. Ini panjang juga nih ceritanya nih. Mungkin ada yang bertanya, cuman jangan nanya tentang warisan hitung-hitungan ini. Saya mesti ada di depan saya kitabnya khusus. Ya, nggak bisa di luar kepala saya. Apa itu? Silakan. Silakan. Apa? Akan bilang hak warisnya. Secara sengaja atau tidak sengaja dia membawa orang tuanya meninggal. Terus yang ditanya apanya nih? Orang tua. Iya, yang ditanya apanya tuh? Baik. Jadi bila mana si anak ya menjadi penyebab kematian orang tuanya, maka hak anak jadi hilang. Ini pemahaman mazhab Syafi'i. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa pembunuh orang tua tidak mendapat warisan. Ya. Jadi tidak mendapat warisan pembunuh. Baik, ini pemahaman mazhab Syafi'i, baik membunuh sengaja atau tidak sengaja. Saya boncengin bapak saya motor. Terjadi kecelakaan, bapak meninggal, anak hidup, saya nggak dapat warisan. Tapi itu masih di jalan keluar. Ntar saudara-saudara saya kumpulin bagi saya, dapat juga akhirnya. Kebijakan pemberian dari saudara. Nah di dalam mazhab Imam Malik kalau nggak salah dia nggak begitu. Jadi si anak nggak dapat bila mana sengaja membunuh. Kalau tidak dapat begitu. Imam Syafi'i hati-hati. Soalnya kalau katanya kalau nggak sengaja, ya tetap anak dapat, maka anak ntar pore-pore nggak sengaja supaya buru-buru dapat warisan. Di situ tuh dikhawatirkan. Maka dikasih hukuman peraturannya keras begitu. Seorang anak membuat orang tua meninggal karena kecelakaan, dia bawa mobil, bapaknya di sampingnya, terjadi kecelakaan, bapaknya mati.
itu dia nggak dapat warisan, walaupun dia nggak membunuh dengan sengaja, karena kecelakaan begitu. Tapi menurut pemahaman mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi walaupun demikian kita bijaklah. Ntar saudara-saudaranya kumpulin, ntar akhirnya kasih dia, itu namanya hibah. Hibah dari bukan warisan. Bisa diatur, jangan nggak kasih sama sekali, serem juga. Bisa diatur itu sebetulnya. Kalau kaku semua berat juga memang. Ya itu dah. Jadi emang hilang hak warisnya, tapi kan ada jalan keluarnya. Kasihan. Itu. Dah, apalagi siapa? Apa nih kurang jelas kuping saya nih. Baik, biaya tahlilan ini memang yang agak repot. Supaya nggak ada semacam keraguan-raguan, yang enak nih kita nih yang mau mati wasiat. Itu ada dalam kitab Hasyiah Bajuri. Orang yang mau meninggal, yang nggak mesti mau dekat meninggal. Waktu sehat juga boleh ngomong sama istrinya. Nanti kalau gue meninggal, bikinin acara tahlilan, bagiin tuh yang datang sekian. Halal tulen. Karena dia wasiat bersedekah sekian. Halal itu. Wasiat itu dilaksanakan jangan lebih dari 1/3 harta. Ya kalau gituan acaranya paling nggak 1/3, 1/1000 kali. Begitu caranya. Nah kalau nggak wasiat, ini yang jadi masalah. Kalau tuh orang tua punya harta, kemudian punya anak yatim, ini yang repot. Ya, kalau anak-anaknya dewasa, kita boleh tanya, hei anak-anak yang dewasa, ini bapak kamu kan udah meninggal. Berarti ini harta siapa? Harta anggap anak-anak udah dewasa. Mau bikin acara apa enggak? Begitu. Oh mau. Berarti itu waktu acara duit dari anak-anak, walaupun diambil dari warisan, karena warisan milik sekarang anak-anak begitu. Itu bisa diminta kalau anak-anak dewasa. Mereka paketan, rempugan, bikin tahlilan enggak? Ntar kita beri tamu begitu. Sebetulnya sih ada beda antara tahlilan lain, memberi makan lain. Begitu. Kalau tahlilan siapapun boleh aja, namanya mendoakan. Kalau mendoakan sih udah boleh, udah nggak ada larangan. Cuman masalahnya ini tamu nih kita kasih dari duit siapa? Ya duit ahli waris. Cuman ahli waris yang sudah dewasa, dia bisa menentukan oke atau nggak oke. Kalau kata mereka jangan pakai berkat, ya jangan, itu hak mereka. Begitu. Nah yang repot kalau ada anak yatim. Jadi seorang yang mati punya anak udah dewasa, punya anak yang masih yatim. Ini bagaimana ini? Maka bagian anak yatim jangan dipakai. Yang diambil bagian dari yang dewasa, karena mereka udah bisa istilahnya berpendapat begitu. Udah mandiri. Nah, anak yatim masih kecil, dia harus dilindungi haknya. Nggak boleh kita pukul rata. Ya, bagian anak yatim kita ambil, bagian anak dewasa kita ambil untuk bikin acara sekian hari. Yang penting tahlilannya jangan dihubungkan dengan makan, dengan memberikan berkat, dengan memberikan ini dan itu. Tahlilan ya tahlilan. Cuman kan orang kadang-kadang campur aduk, haram begitu. Tahlilan sih nggak haram, selesai itu. Cuman nih yang masalah nih beli pakai harta si mayit ini. Sebenarnya bukan harta si mayit, harta ahli waris begitu. Kalau tuh ahli waris dewasa, hak mereka, tinggal persetujuan. Yang repot kalau anak-anaknya masih yatim, maka hak si yatim jangan dikutak-kutik, jangan diambil. Yang diambil hak yang dewasa aja begitu. Nah kalau dia wasiat, beres semua. Mau punya anak yatim ke masih kecil, mau punya anak dewasa ke dengan wasiat, rate dan kepukul habis. Saya nih masih muda misalnya, masih sehat begitu. Saya udah pesan, nanti kalau saya meninggal bikin tahlilan. Kalau perlu tiap hari bagiin begitu kan.
sedekah dari saya. Sedekah dari saya, itu memang ada hadisnya. Jadi innallaha tasaddaqa. Artinya Allah menerima sedekah dari kamu sebelum kamu mati dengan berwasiat. Allah terima. Begitu. Itu sedekah dari si mayit. Gara-gara ada wasiat, bukan sedekah dari si ahli waris. Sedekah dari si mayit udah ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya, ya, bahwa kalau saya meninggal, lu jangan biarin gue begini aja, tahlilin, bacain yasin, biar banyak orang begitu. Emang lu doang yang enak kan begitu. Udah capek-capek kehujanan, kepanasan nyari duit, masih yang enak ahli waris melulu, payah itu, terus terang aja. Maka yang enak wasiat tuh nggak ada lagi wasiat. Ngomong sama istri ngomong sama suami, begitu. Ntar punya anak masih kecil udah dewasa nggak ada urusan. Sebetulnya tuh wasiat senjata ampuh itu. Ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Artinya begini, gue masih hidup, gue mau ngerasain dulu nih harta, menikmat. Ntar udah meninggal, udah nggak ngerasain, keluarin. Nah, itulah yang namanya wasiat. Selama masih hidup kita masih memanfaatkan, tapi udah meninggal udah nggak bisa manfaatin, tapi masih diterima tuh wasiatnya, nggak lebih dari sepertiga. Ketemu gak tuh jawaban saya dengan pertanyaan? Kalau belum ketemu tanya lagi dah. Ini repot ini. Baju kuning gimana? Paham ya? Paham nih. Ini paling jadi berapa? Jadi lama lagi nih. Oh, ibu-ibu silakan ibu, apa ya bu? Ayo. Apa bu? Dengerin, tolong dengerin. Coba ulangi lagi ibu, tolong dengerin ya. Ayo bantu, ayo ibu. Ya. Warisan. Terus? Dua perempuan? Baik. Bagi sama. Baik. Begini, saya tuh menjawab ya, secara hukum laki 2 kali bagian perempuan. Kalau laki-laki semuanya tuh setuju, berarti ada sebagian hak dia diberi kepada perempuan. Kalau ada di antara laki-laki nggak setuju, maka berikan haknya penuh. Jangan dipaksa kudunya. Ya, laki-laki 5, perempuan 2 begitu. Harus ngomong belak-belakan secara agama. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, kalau laki-laki setuju, yang penting lakinya bukan perempuan di sini, dia sih orang bagi, ya tinggal nerima, nggak ada omongan. Yang ada omongan ini yang perlu ditanya laki-laki, karena hak dia jadi berkurang. Ini nih yang jadi masalah. Kita nggak boleh paksain, mentang-mentang yang tua ngatur. Sekarang pembagian harta sama rata begitu. Ada yang laki, aduh nih gue kan butuh duit banyak nih, dosa tuh yang laki tuh, yang paling tua, karena memaksakan. Jadi minta istilahnya keinginan masing-masing. Lu mau gak bagian lu dikurangin, ntar kita kasih adik kita yang perempuan, empuk kita yang perempuan. Maka yang enak, cara yang benar, bagi dulu secara agama. Bagi dulu, jadi perempuan dapat 50 meter, laki-laki dapat 100 meter kan begitu. Nah sekarang nih yang 100 meter ini kurangin, kasih ke perempuan. Lu mau ngasih berapa? Wah 7 meter aja, 7 meter. Lu mau ngasih berapa? Oh sekian meter. Kalau lu gue banyak butuh duit begitu ya. Udah jangan dipaksain. Kalau dipaksain itu namanya kita memaksakan orang untuk bersedekah. Dalam Islam tuh nggak ada memaksa untuk membantu. Yang dipaksa tuh zakat boleh tuh, kewajiban. Ini nggak kewajiban. Ya. Tadi kan saya bilang laki-laki punya besar tanggung jawab. Ini di sini bukan kemauan perempuan, karena perempuan diberi. Pukul rata. Pokoknya apapun alasannya udah begitu tadi. Jadi pembagian agama itu yang paling benar begitu.
Kalau mau dibagi rata, gampang caranya tadi. Bagi dulu secara agama, setelah itu kita tanya ini laki-laki, lu mau bantu perempuan berapa? Terserah mereka. Mau bagi banyak juga boleh. Mau bagi dikit juga boleh. Nggak bagi juga kita nggak bisa paksain. Maka perempuan jangan memaksa di sini. Kadang-kadang yang berkeras perempuan juga. Dia minta supaya bagiannya sama dengan laki, itu nggak bagus, itu memaksa. Nggak bisa. Udah terima walaupun dikit, mudah-mudahan membawa kebaikan daripada banyak mamburan tuh duit nggak berkah. Itu saya lebih senang agama, nggak ada lagi, udah cara yang paling benar, bukan cara manusia. Ya begitu ya. Oke, baik. Udah terakhir dah, apalagi nih? Terakhir Bapak udah. Jangan panjang-panjang, tanyaannya pendek aja. Betul. Yang pertama, saya menyambung daripada Bapak yang posting ini. Dalam hal tahlilan, kita sama-sama tahu bahwa kita tidak semua bisa mengadakan tahlilan Ustaz. Karena faktor kebiasaan ini, ada orang yang mungkin secara ekonomi ini hukumnya apa Ustaz? Titik dulu satu-satu dulu. Jadi kalau orang miskin, tanya mereka. Jadi tadi kan sudah bilang, bedakan antara tahlilan dengan memberi makan. Kalau tahlilan itu udah bebas aja, orang mendoakan, ngirim pahala. Kan bisa kan tahlilan gak pakai makan. Jadi kita datang tahlilan, selesai bubar. Bisa kan? Begitu. Jadi jangan disambung-sambung dengan memberi makan. Ini yang kadang-kadang jadi kacau di sini. Akhirnya dia mengharamkan tahlilan. Ini salah besar. Ayo kita tahlilan, kita masing-masing bawa kue. Waduh keren banget. Tuan rumah duduk manis. Dia orang miskin. Ayo kita bawa kue masing-masing. Ntar habis tahlilan kita makan bersama. Enggak borok sikut kue-kue kita. Begitu. Jadi jangan disambung-hubungkan. Cuman kalau si miskin kemudian tahlilan, dia terpaksa ini, terpaksa itu, ya urusan dia tuh dah, diterpaksa dia yang ya salah dia gitu, salah yang tadi memberi. Ya, kita sih yang makan kita nggak tahu apakah diterpaksa apa kagak. Kita diundang, coba pikirin. Ya, kita diundang atau disuruh makan di situ. Disuruh pulang bawa tentengan, isinya supermi. Mau bilang apa dah? Iya, zahirnya diboleh bagi, kita nggak tahu batinnya. Kita nggak bisa ngaduk-ngaduk, ngorek-ngorek batin orang. Tergantung ke masing-masing daripada ke keluarga itu. Ya. Jadi kita nggak bisa ponis begitu. Wah dia terpaksa, nggak bisa ponis. Tanya dulu, Bapak terpaksa nih ngasih ginian. Oh enggak, apa dibilang apa orang enggak? Hah? Misalnya ada 3 hari, hari pertama pakai tendengan, hari kedua dia ngomong besok tendengan aja dah. Enggak apa-apa, iya, apa-apa. Besok kita bilangin, datang lagi, cuman kita hanya ngeteh doang, ya nggak apa-apa. Nggak ada larangan, nggak ada larangan. Ya, jadi di sini kan keluarga si mayit minta pertolongan supaya ya dikirimin pahala, didoain. Orang minta pertolongan ya mungkin ada yang mau nolongin, ada yang sibuk atau yang bagaimana, ya nggak apa-apa, yang mau aja. Begitu. Ya, tadi Bapak yang kedua apaan? Singkat lagi. Misalnya ada seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri. Terus? Ya terus? Terus dalam hal pembagian warisannya kepada istri-istrinya maupun anak-anaknya yang dinikahi secara resmi itu, apakah dipersamakan atau ada diperbedakan? Ya yang tadi saya bilang. Jadi ini Bapak nanya bukan warisan, kan pemberian begitu di waktu dia masih hidup. Maka saya nanya itu ini. Tapi kalau sudah meninggal yang saya tahu itu adalah baruan. Maka saya tanya, itu tadi pertanyaannya bagi saya belum jelas. Jadi tadi ada seseorang punya istri lebih dari satu. Lebih dari istri. Ketika suaminya itu meninggal,
Nah, Ya, meninggal nih Ustaz. baik. Bagaimana pembagian warisannya terhadap istri-istrinya atau lebih dari satu istri ini dan kepada anak-anaknya Ustaz? Baik, baik. Apakah dipersamakan? Baik, baik, saya paham. Ya. Udah, Udah, saya paham. Jadi kalau punya istri lebih dari satu, misalnya istri pertama punya anaknya 5, istri kedua anaknya 3 begitu. Itu antara istri muda, istri tua itu sederajat semua. Laki ya sama dengan laki, perempuan ya sama dengan, nggak dibedain. Karena jenisnya kita lihat. Istri tua anaknya ada yang laki, istri muda anaknya juga ada yang laki. Itu sama sederajat. Ya, sederajat bagiannya sama. Istri yang pertama punya anak perempuan, istri yang pertama punya anak perempuan, sama derajatnya, nggak beda. Walaupun dia dari anak istri tua, ini dari anak istri muda, sama nggak beda, nggak boleh dibedain di sini. Karena yang beda harus dibedain, yang sama harus disamain, itu baru adil. Nah, bagian istri dibagi 2, istri dapat 1/8, bininya 2, 1/8 dibagi 2. Bininya 3/8 bagi 3, bininya 4/8 bagi Bikin dikit, nggak dibedain. Itu, ya, cukup dah ya. Ayo sama-sama, mari hadirin kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Semoga dengan kemurahan Allah diterima kebaikan kita dan diampuni dosa-dosa kita, termasuk ibu bapak, guru-guru kita. Tilka kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira al-asir alayka yasir wa nas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.